Sehingga kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu adalah bukan masalah ilahukum ilahu wahid, itu bukan masalah menyembah Bapak Ibu, tapi menghamba, mengabdi. Kan orang salah paham. Seperti bersujud kepada Nabi Adam, itu kan perilaku hamba, penghambaan. Wa'bud abadah, itu perilaku penghambaan, bukan menyembah. Jamarakumullah itu saya kira untuk mengukuh keadilan untuk kita ya. Tapi ini bahasanya kan seperti apa ya, ngoreksinya lah kalau enggak. Belum alam yakni ladina amanu gitu kan. Alam yakni ladina amanu antasya qulubuhum. Apakah belum saatnya? Satu, apakah belum saatnya satu ayat ini orang-orang yang beriman yang telah memiliki ilmu untuk melatih dan untuk berproses dan untuk membuktikan semua aktivitasnya berpunjer memusat pada kesadaran berzikir. Menyatakan dengan sebenar-benarnya ya sya'aqulubuhum, bahwa di dalam hatinya itu ada kehadiran Tuhan. Di semua aktivitasnya sadar digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh huwa balwa ayatum bayyinah. Belum saatnya kah? Kemudian yang kedua, belum saatnya kah manusia itu mencari kebenaran yang membawa kebenaran sehingga abiyadot, sehingga mereka mengarang akibat tidak pernah mencari kebenaran dan sang pembawa kebenaran. Akhirnya mereka menunjuk di antara mereka, atau seseorang menunjuk dirinya sebagai ulama. Ini hadis loh. Jadi akibat mereka mengabaikan kebenaran dan sang pembawa kebenaran. Kemudian agama cukup dengan budaya, akibatnya adalah mereka menunjuk atau menokohkan seseorang untuk mau jadi ulama, bahasa bebasnya begitu, atau seseorang menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi ulama. Itu hadis. Kita buka di akad paling depan. Untuk pengetahuan, tidak untuk benturan ya. Untuk pengetahuan aja. Untuk edukasi. Jemaah rahimakumullah, itu hal-hal yang, dan kita di zaman ini, tadi kita fidak komando, insya Allah saya jawab belum, insya Allah nanti di malam 1 Safar, habisnya tahun Asyura, masuk 1 Safar dari tanggal Selasa malam Rebu. Mungkin kita akan fidaan seperti tadi. Bisa jadi. Jamaah rahmatullah, saya tadi menegaskan di dalam kajian ini sebuah kesadaran, belum saatnya kah kita untuk melanggengkan zikir dan dijadikan punjer di semua aktivitas kita. Sehingga kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu adalah bukan masalah ilahukum ilahu wahid, itu bukan masalah menyembah Bapak Ibu, tapi menghamba, mengabdi. Kan orang salah paham. Seperti bersujud kepada Nabi Adam, itu kan perilaku hamba, penghambaan. Wa'bud abadah, itu perilaku penghambaan, bukan menyembah. Mohon maaf, seperti sholat ini bla bla bla, enggak.
Menghamba artinya pada saat kita wa'bud robbaka, sembahlah Tuhanmu. Itu akhirnya kan seperti sesembahan. Ya memang sesembahan. Dalam pengertian sesembahan itu orang yang dihormati, yang dihargai, kan gitu ya. Tuhan yang dihargai, Tuhan yang dituju, Tuhan yang digandrungi, Tuhan yang Nah ini wa'bud. Semua aktivitasmu menghambalah, jadilah abdi. Kalau tadi di depan saya ngomong, nek di surga madu sing di paling enak di dunya gak apa-apane karena di kono 70 kali enake madu sing di dunya umpamane begitu. Terus aku guyoni kan. Apa Pak Yai tahu ngrasani kan gitu. Umpamanya kan begitu. Kalau itu tentu saya nggak bisa jawab. Karena memang saya belum pernah merasakan madu dari kutub ke kutub kan gitu ya. Dari terbit sampai tenggelam. Kemudian, tapi kalau saya mengatakan bahwa orang meninggal dunia saat nggak kembali kepada Tuhan, demi Allah kalau nggak pulang, ngeri mirisnya hebat. Kalau ini di Quran juga ada, tapi ini juga bukan jari ini, karena ini saya juga melihat sendiri. Posisi iblis yang banyak di mana orang yang suka memecah belah seperti apa orang yang sholat tapi nggak khusyuk, sholatnya malah untuk pamrih, dikatakan sahun di mana, Antartika dan sebagainya itu kan pusat-pusat seperti itu. Wong mati agak sing digelendeng ke sana. Bapak Ibu. Hal itu bukan jari ini. Jadi kalau kamu tanya kitabnya apa, wong roh diwi kok mbok takoki kitabe apa. Kan gitu. Itu pun juga karena bukan asumsi, bukan karena opini, itu dari guru kami, dari guru kita. Pasti itu pasti terjadi di dalam proses guluwentah, itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak, pasti terjadi. Karena itu pembuktian watabi sabila man anaba ilaya summa ilaya marji'ukum, itu pembuktian ayat ini juga pasti. Tapi mosok arepe ngomong medun, ngomong kuntilanak, mosok arepe ngaji ngono kan gitu. Jane sapa? Ya garis besare kuwi wong sing ora iso mulih. Ya kuntilanak, aku gak ngerti kuntilanak. Nek terus terang gak ngerti. Kuntilanak iki kok mesti guyu iki apa mergo bahagia dadi kuntilanak, saya juga gak tahu. Kan kuntilanak itu nek filmnya kan mesti guyu. Kan gitu. Mesti guyu. Tapi yang jelas dia itu adalah ruhnya keluar, tidak bisa masuk, maka menjadi ya karena di Indonesia kan pikirannya kan kuntilanak, medon, druwu kan. Nah, matimu di Eropa kono ya jasan. Jadi vampir. Tapi secara fungsi sama-sama tidak kembali. Dan itu abadi-abadan Bapak Ibu. Kalau Anda sekolah sejak kecil SD disekolahkan sampai perguruan tinggi supaya nanti jadi orang itu tidak ngerepoti diri kita bisa mandiri. Kenapa kita enggak mempersiapkan sekalian? Karena perilakunya, tata caranya, sistemnya kan sama, tinggal menggeser niat. Nek niatnya pada di dunia tok entuk dunia, kenapa enggak diniatkan sekalian untuk keselamatan akhirat? Diniatkan saja langsung ke sana kan. Jadi belajar membacanya, bekerjanya, tidak sekedar tidak untuk ngulik di dunia.
langsung tinggi akhirat sekalian. Tapi bukan berarti sudah mikir amal. Tapi perbuatan yang dilakukan itu adalah bagian dari sebuah proses. Niatannya kan sekalian begitu gitu loh. Karena lebih abadi abadan. Wong mati ki abadi abadan. Gak selamat abadi abadan. Bapak Ibu yang berbahagia, demi Allah. Kala itu saya berani mengatakan demi Allah. Karena saat saya diajak oleh guru saya, dituntun guru saya, guru kita. Seperti ini loh akibat orang yang tidak kembali itu begini, di sini ini, di sini ini. Terus akhirnya dapat kubur tuh ini loh, bukan penjelasan, ditunjukkan fakta. Bukti kubur nih, penjelasannya kubur itu jasad ini loh. Bukti neraka itu ini loh, kan gitu lah. Pasti orang itu ayat loh. Pembuktian. Dari guru kami. Dulu guru kita, Mbah Munawar, dari gurunya juga begitu. Tapi yang nggak pernah diceritakan. Kepada yang nggak percaya, yang nggak diceritakan. Wong ki nek gak percaya diceritani soyo, gak percaya soyo, iri, dengki. Makanya 2012 saat keweger hebat, saya tidak pernah mengangkat cerita ini dan saya tidak pernah mengangkat tentang mungkin di logikamu piye terjadi karya Pak Yai iki. Padahal enek rekamane ya enek tulisane, gak tak dudone kok. Ada rekaman kasetnya. Gak pernah saya ambil kaset itu saya tunjukkan kepada mereka, kelompok mereka. Gak pernah saya nyinggung. Enek kasete, proses apa jenenge menunjukkan prosesi, menunjukkan pemberkahan itu gini. Enek kasete, enek bukune diserahke Romo, enek ketikane. Nggak pernah saya tunjukkan ke mereka yang balelo, nggak pernah. Mungkin kalau seperti kalau jenengan tahu, itu ditunjukkan aja Pak Yai kan gitu kan? Enggak, saya enggak pernah. Enggak ada manfaatnya. Kalau orang itu tidak percaya itu enggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada jamaah yang kemudian beberapa bulan, beberapa tahun tanya, sing bener jenengan opo kono? Saya enggak pernah mengatakan kulo yang bener. Saya enggak pernah. Kalau ada orang tanya begitu, saya selalu mengatakan, sing bener kono. Loh, kok ngaten? Iya kono. Ya melu kono to kowe. Lho tak ngono ki. Beberapa sing ragu-ragu, sing leres kene apa kono kan gitu. Oh, apa to apa to ngene. Oh. Sing bener kono. Tapi kan dia kan nggak tahu yang saya maksud benar kono apa, benar salah kan dia kan nggak tahu. Mohon maaf jika ada yang datang ke saya karena istrinya tanya diantarkan suaminya, saya jawab, jangan rono no, kono sing bener kok ya, bener-bener salah, janjane kan gitu. Tergantung pertanyaannya deh. Relak-relak aja. Yang dijawab kula sing bener enggak malah ngaku. Itu mergo orang itu sebenarnya sudah ada iman, kecondongan itu sudah ada. Sudah ada kecondongan itu. Apa ngomong? Saya ngomong sing bener kono. Kalau dia condongnya ke sini, ya ke sini. Kalau dia condongnya ke sana, walaupun saya membuat argumen banyak, ya tetap ke sana. Ngapain? Istri itu, ibunya Mas Hari itu sampai, loh, rambut tiba-tiba kaset kok gak tahu ditone tinggi apa.
Ini kan saged nggih argumen. Argumen kuwi iki keyakinan, Bu. Batin. Itu hanya bukti. Ini bukan argumen, ini hanya bukti. Ini hanya dapat digunakan jika ada pengadilan. Tapi jika tanpa pengadilan, tempatnya adalah masalah kepercayaan, nggak bisa. Nggak bisa kan itu. Atau Bapak yang berbahagia itulah. Semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, ampunannya, ya kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, dan sungguh semuanya santriwan-santriwati semuanya di posnya masing-masing, mahasiswa semuanya di situasi saat ini. Jika kita mampu melihat di masa depan, sebenarnya tidak sulit. Jangan terlalu jauh berpikir ke sana. Sekarang tuh apa yang dapat kita lakukan saat ini untuk melatih kita, melatih berpikir kita, melatih skill keterampilan kita, melatih komunikasi kita. Itu tetap kita perlukan. Kalau kamu mengikuti media sosial saat ini, motivasi sekarang ini motivasi kaya itu jangan luar biasa di mana-mana, penawar itu juga di mana-mana. Memang yang diambil karena itu sebagai motivasi. Tapi sebenarnya bukan itu. Sungguh-sungguhlah. Karena yang Allah lihat itu adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita hasilkan. Gak usah khawatir bagaimana hasil panennya. Banyak atau sedikit. Lakukan dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan sistem yang baik, sebelum pratanam, pada saat tanam, dan saat pasca panen atau tanam, lakukan dengan baik, cara yang baik, kemudian sosialnya, komunikasinya, maka panen-panen. Bapak Ibu, demi Allah, ini kalau boleh saya kasih sinyal, saya mengatakan kita sudah enggak banyak waktu, tapi persiapkan diri kita. Bentar lagi 25, 26, 27, 28, 29, 30. 29 saya enggak tahu ada apa, 25, 26 ada apa. Tapi akan ada sesuatu yang kamu akan terkejut-kejut, mulai akan terasa di 25, 26, yang gongnya 29. Kalau kita nggak mempersiapkan mindset sejak awal. Selama Romo sakit, nggak bisa tidur. Saat ini pun Romo juga belum bisa tidur, nyenyak. Kalau ini Romo 3 hari 3 malam ini Romo juga alhamdulillah deh, tadi saya tidur bisa 1 jam. Nanti 1 mingguan ini juga los, juga nggak bisa tidur. Ditampakkan itu semua keadaan dan situasi akan ada apa. Kemudian titik tertentu didhawuhi untuk tidak khusus. Bagian dari sebuah proses. Oke, saya kira begitu. Tapi saya mohon camkan dalam satu pengendalian sabar, sungguh-sungguh, utamanya anak-anakku, santriwan-santriwati, mahasiswa, dan jamaah semuanya. Percaya gak percaya, monggo, tapi kita menghadapi situasi genting, walaupun tidak harus panik. Ya. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Semoga mendapatkan pimpin Bapak Restu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.